Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita melanjutkan topik diskusi kita mengenai struktur protein dan fungsinya. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, pada pekan lalu kita telah memahami dan telah belajar bagaimana protein ini tersusun oleh asam-asam amino. Nah, tentunya perbedaan dari komposisi asam amino dari suatu protein itu akan membuat struktur dan fungsi dari protein itu berbeda-beda. Sebagai pengantar bahwa bagaimana protein itu terbentuk, bahwa protein itu memiliki monomer atau tadi komponen terkecil, molekul terkecil dari protein itu yang disebut dengan asam amino. Nah, secara umum ya diketahui ada 20 asam amino, ya 20 asam amino yang berbeda yang terlibat dalam translasi atau yang terlibat dalam proses sintesis protein dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Sebenarnya di samping dari 20 ini ada banyak lagi ya asam amino yang lain, tetapi itu tidak terlibat dalam proses genetikal atau tidak terlibat dalam proses sintesis protein dari gen. Nah, ada 12 asam amino yang non esensial, artinya asam amino yang bisa diproduksi oleh tubuh kita, dan ada yang asam amino yang esensial. Ada yang esensial ini artinya dia harus di-intake, harus didapatkan dari makanan dari luar tubuh kita, karena tubuh kita tidak bisa sintesisnya. Termasuk dari sini asam amino leusin, isoleusin gitu ya. Nah, terbentuknya protein itu ya merupakan reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi dari ikatan peptida atau disebut juga dengan polipeptida. Jadi protein dapat membentuk ikatan polipeptida ya dari asam-asam amino yang berikatan. Jadi kita bisa melihat dalam struktur ini asam amino 1, ini asam amino kedua, begitu ya. Maka pembentukan dari ikatan peptida itu ya melibatkan gugus fungsi asam dari asam amino pertama dan gugus fungsi amin dari asam amino kedua. Jadi asam amino pertama akan menyumbangkan gugus OH-nya, ya. Kemudian asam amino kedua akan menyumbangkan hidrogennya, sehingga OH bertambah dengan hidrogen menjadi H2O. Jadi setiap di peptida atau dua asam amino membentuk satu ikatan peptida, ya, membentuk satu ikatan peptida dan melepaskan satu molekul air, ya, membentuk satu ikatan peptida dan melepaskan satu molekul air. Jadi kalau ada 3 asam amino, maka dia akan melepaskan 2 molekul air dan membentuk 2 ikatan peptida. Nah, ini secara sederhana bagaimana proses pembentukan dari protein itu. Sampai nanti dari 1 asam amino, 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi yang penting itu terlibat adalah COOH dan NH2-nya. Nah, reaksi ini juga disebut dengan reaksi kondensasi atau reaksi dehidrasi, ya, melepaskan molekul air. Nah, sebaliknya dari polipeptida, ya, dari protein itu untuk menjadi asam amino, ya, untuk menjadi asam amino kembali, maka dia butuh reaksi hidrolisis. Nah, jadi reaksi hidrolisis akan memecahkan protein sehingga dia akan menghasilkan asam amino. Nah, kita review kembali asam amino itu dia punya struktur kurang lebih seperti ini gitu ya. Ada gugus amin, ada gugus COOH, dan ada gugus R atau side chain-nya. Nah, sentralnya adalah disebut dengan
karbon alfa, ya karbon yang langsung terhubung ya dengan COH. Kemudian ada amino group dan ada karboksil group dan ada side chain. Nah, side chain ini dia merupakan grup yang variabel, ya akan bervariasi sekali. Kemudian dia juga memiliki keunikan. Keunikan ini akan mengakibatkan sifat atau properties dari asam amino itu berbeda-beda. Nah, sebagai contoh ini ya, jadi karena side chain-nya tadi, R-nya tadi itu adalah gugus yang polar, maka dia asam amino yang termasuk polar. Tadi kita lihat ya, ini gugus asamnya, ini gugus aminonya, ini gugus R-nya tadi. Jadi yang saya lingkarin ini adalah gugus R atau side chain-nya tadi. Nah, perbedaan dari side chain ini akan mengakibatkan perbedaan karakter dan sifat dari asam amino itu. Sebagai contoh, ini yang polar, ya kita lihat di sini ada gugus OH, ada gugus sulfida, kemudian ada gugus OH lagi, ada cincin benzen juga di sini, ya ada NH tambahan di sini, ekstra NH, ada ekstra. Jadi ini adalah beberapa struktur asam amino yang bersifat polar. Serin, treonin, cysteine, tirosin, asparagin, dan glutamin. Nah, kemudian ini ada yang sifatnya asam, ya, sifatnya asam ini berarti dia ada COOH. Jadi sudah di sini ada COOH, di sini juga ada COOH, berarti dia lebih asam sifatnya, begitu ya. Ini juga sama, adanya COOH, hanya perbedaan rantainya yang lebih panjang. Ini CH2, ini C2H4. Kemudian ada yang sifatnya basa. Nah, kalau basa berarti yang jumlah gugus fungsi yang paling banyak, lebih banyak itu adalah basa dibandingkan dengan asam. NH3, NH3 ada dua. Ya, kita bisa juga lihat di arginin, ya NH3, NH2-nya itu cukup banyak. Nah, sehingga perbedaan dari side chain R dari asam amino itu akan mengakibatkan perbedaan asam aminonya. Nah, di samping tadi ada ikatan peptida yang bisa terbentuk antara satu asam amino dengan asam amino yang lain, juga dalam internal asam amino itu atau dalam reaksi dalam rantai polipeptida itu juga dia bisa mengalami reaksi atau ikatan tambahan yang namanya ikatan disulfida atau disulfida bridge, jembatan disulfida. Nah, ini diakibatkan oleh cross-linking ya, antara atom sulfur di asam amino. Sebagai contoh, asam amino yang mengandung sulfur itu adalah cysteine dan ada methionine. Ya, jadi nanti mereka bisa membentuk bridge namanya, jembatan disulfida. Nah, ini adalah building block dari protein tadi, dari ikatan peptida melingkan antara NH2 dari satu asam amino dengan COH asam amino yang lainnya. Kemudian akan membentuk ikatan CN, ikatan peptida CN dari N terminus dengan C terminus. Jadi sudah kita sebutkan di awal. Nah, kemudian protein, struktur dari protein. Ya, nanti kita masuk ke struktur proteinnya. Nah, ini gambaran bagaimana ketika terjadi perubahan susunan dari asam amino itu. Ya, misalnya ini adalah hemoglobin normal, ya, pada darah normal, valin, histidin, leusin, treonin, prolin, glutamin, dan glutamin. Ternyata di penyakit anemia, ya, glutamin yang di posisi nomor 6 itu tergantikan dengan valin, ya, sehingga ini memberikan gambaran bagi kita bahwa perubahan dari salah satu saja asam amino dalam protein kita itu dia akan merubah strukturnya. Yang awalnya jadi bulat begitu ya, struktur normalnya bisa menjadi sabit. Nah, sebagaimana materi pekan lalu juga kita sudah membahas ya bahwa asam amino itu dia memiliki dua gugus ya, asam dan basa, sehingga dia punya dua titik ekivalen atau titik kurva titrasinya akan berbeda. Yang pertama pKa1 ketika dia dalam kondisi asam gitu ya. Kemudian pKa2 ketika dalam kondisi basa. Jadi dua kali kita akan menemukan titik
ekivalensi dari titrasi itu. Nah, kemudian menariknya karena dia memiliki apa namanya dua kondisi ya, kondisi atau amfoterik tadi atau Zwitter ion, maka dia bisa kita lihat ada nilai PI-nya, PI value-nya itu. Ya, PI value itu atau isoelektriknya. Isoelektriknya berapa? Nah, itu bisa kita hitung dari nilai pKa 1 ditambah dengan pKa 2 dibagi dengan 2. Ya, ini contoh. Ini gambarannya dalam low pH ya, dia akan bermuatan positif atau kation. Kemudian kalau dia high pH dalam kondisi basa maka dia akan bermuatan negatif atau anion. Nah, dalam kondisi yang netral ya atau Zwitter ion ya, maka dia akan memiliki nilai isoelektrik pH-nya, isoelektrik pH-nya. Berapa nilai isoelektriknya? Nah, kemudian asam amino itu ya dari satu asam amino dengan asam amino yang lain dia punya apa namanya enantiomer, dia punya rantai yang mirip gitu ya, hanya perbedaan di gugus amin. Nah, gugus aminnya ya ketika dia berada di sebelah kiri maka dia levo amino acid. Ketika dia berada di sebelah kanan maka dia jadi dextro amino acid. Jadi ini menjadi salah satu parameter kita untuk menentukan asam amino itu levo atau dextro. Nah, ini tadi kita sudah sebutkan bagaimana proses pembentukan ikatan peptidanya. Kemudian juga ketika dia punya ikatan rangkap, maka dia bisa mengalami translokasi. Jadi ikatan rangkapnya bisa berpindah-pindah ya. Tetapi umumnya kita akan menemukan dia dalam kondisi COOH ya, rangkapnya di C dengan O. Nah, kemudian di gambar di bawah ini adalah apa namanya? Bagaimana proses pembentukan sulfida bridge tadi, di sulfida bridge tadi. Ya, katakanlah dari dia sama dalam rantai yang sama saja dari E-chain katakan rantai A gitu ya. Dia bisa membentuk ikatan di sulfida bridge tadi dari cis dengan cis. Ya, jadi dia bentuk SS. Atau juga dari dua chain yang berbeda. Ya, ada yang chain A dan chain B, kemudian mereka bisa membentuk disulfida bridge tadi. Nah, sehingga nanti akan terjadi folding-folding, akan terjadi lipatan-lipatan. Nah, ini adalah overview dari struktur protein. Ada primary structure, ada secondary, ternary, dan quaternary. Kalau primary, maka dia seperti susunan manik-manik ya, bulat-bulat begitu ya. Susunan dari asam amino yang lain dengan asam amino yang lainnya. Sehingga dia seperti rantai begitu ya. Katakanlah begini, maka dia. Nah, jadi dia lurus saja gitu ya asam aminonya. Kemudian asam amin apa namanya protein yang secondary structure-nya dia sudah bentuk lipatan-lipatan. Ya ada yang namanya alpha helix, jadi helix pelintir-pelintiran begitu. Kemudian ada namanya beta sheet, ya seperti lembaran-lembaran seperti ini. Nah, kalau ternary maka dia gabungan dari alpha helix dan beta sheet. Jadi dia sudah lebih kompleks. Nah, apalagi kalau sudah quaternary, maka quaternary itu sudah melibatkan beberapa subunit dari protein itu. Kita lihat lebih jauh lagi. Nah, secara apa namanya strukturnya, ketika dia strukturnya primer, maka yang terlibat itu adalah susunan atau assembly dari asam amino. Kalau yang secondary, yang terlibat di situ adalah prosesnya adalah folding, ya. Apa namanya lipatan-lipatan. Ada yang bentuk alpha helix, ada yang bentuk beta sheet. Kalau yang ternary maka dia sudah di package, ya packaging, maka ada yang alpha, ada yang beta sheet. Kalau ternary maka dia sudah quaternary, maka dia sudah berada dalam proses interaksi antara satu protein dengan protein yang lain. Nah, ini gambarannya structure primer ya, jadi asam amino 2, asam amino 3 gitu ya. Kemudian ini secondary, ini alpha helix tadi, jadi dia akan memutar. Kenapa bisa membentuk alpha helix? Karena ada ikatan atau interaksi antara satu atom dengan atom yang lain, sehingga dia akan menarik gitu ya,
O dengan H ditarik karena ikatan hidrogennya, kemudian disulfidanya, dan seterusnya ya. Sehingga dia akan membentuk struktur yang seperti ini kalau dia alpha helix. Kalau beta sheet maka dia lebih banyak terlibat ya membentuk lembaran-lembaran ya, interaksi antara satu chain dengan chain yang lainnya. Jadi satu, ini dua, ini tiga. Jadi dia ada interaksi. Jadi dia melebar ya seperti bentuk lembaran. Kalau yang ternary maka dia sudah bentuk folding-folding. Bentuknya itu sudah apa namanya lebih kompleks tadi. Ya ada yang kita bisa melihat misalnya ya yang biru ya, kemudian ada yang alpha helix, ada yang beta sheet ya. Ini adalah struktur yang bisa kita lihat baik itu menggunakan backbone trace-nya atau ini bond stick metodenya atau ini ribbon, dan ini ketika ada dia dalam, kita lihat dalam kondisi terlarut dalam solvent. Ini bisa kita akses di protein bank ya. Ini dari secondary structure itu dia punya motif biasanya. Motif-motif ini menjadi unik, menjadi keunikan dari satu protein dengan protein yang lain. Nah, dari motif ini biasanya dia punya fungsi khusus. Katakanlah ini loops atau bunderan dari protein yang punya motif loops ini, fungsinya adalah di bagian loops ini dia akan berinteraksi dengan kalsium. Nah, lain lagi dengan Zinger, dengan zinc finger. Nah, zinc finger ini dia punya motif yang berinteraksi dengan dia adalah his. Ya. Jadi histidine, cis ini tempat dia berinteraksi. Ya, jadi zinc finger motif dia punya motif sendiri. Jadi masing-masing apa namanya interaksi antara protein dengan yang lain ya, katakanlah dengan logam, dengan reseptor, dia biasanya punya motif yang relatif berbeda. Nah, ini coordinate structure yang mulai dari dia ada namanya beta sheet-nya, ada yang turn helix-nya, ada yang dia linker, protein linker. Nah, kita bisa mengakses semua data struktur protein itu ya yang sudah ada itu bisa dari protein data bank ya, PDB. Kita bisa mengaksesnya, nanti kalian bisa search di Google, kemudian kita akan bisa mendapatkan strukturnya. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana komposisinya atau molecular modeling database-nya menggunakan website yang sudah ada, MMDB, sehingga kita bisa melihat yang biru ini apa, kemudian yang pink ini apa, yang putih ini apa. Kita bisa melihat dari informasinya. Atau kita juga bisa melakukan studi sendiri, artinya dengan cara melakukan kristalografi. Kristalografi ini kita harus mengisolasi dulu proteinnya, kemudian kita running ya menggunakan X-ray sehingga kita dapatkan struktur dari protein itu sendiri. Bisa juga menggunakan NMR spektroskopi dan juga ada fluorescence resonance ya, jadi kita bisa menggunakan itu. Nah, protein diklasifikasikan menjadi beberapa ya. Yang pertama adalah berdasarkan fungsinya. Ada yang berfungsi sebagai catalytic proses, yaitu enzim. Ada yang struktural, kolagen dan elastin contohnya. Kemudian ada yang kontraktil, ya miosin, aktin. Ya, ada yang sebagai transportasi, hemoglobin, mioglobin, albumin, transferin dan seterusnya. Kemudian ada yang sebagai regulator, ya insulin, hormon, ya. Kemudian ada yang sebagai genetik protein, yaitu adalah histon, dan ada yang sebagai protektif atau sebagai sistem imun. Nah, kalau berdasarkan komposisi dan kelarutannya, jadi bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah simple protein, ya, contohnya albumin, globulin, ya, lektin. Ada yang dia konjugat. Konjugat berarti dia berkonjugasi dengan molekul lain. Seperti glycoprotein, ini berinteraksi dengan glukosa, kemudian lipoprotein ya dengan lipid, nukleoprotein dengan nukleus, kemudian kromoprotein ya dengan kromosom gitu ya. Ada yang fosfoprotein dengan fosfor. Yang ketiga adalah derivat protein, yaitu protein yang bisa termodifikasi. Nah, modifikasinya biasanya di asam-asam amino tertentu yang bisa mengalami reaksi metilasi, kemudian sulfonasi, fosforilasi, ya.
asilasi, dan seterusnya. Nah, ini tadi fungsi dari protein ya, sebagai katalis ya, sebagai enzim ya, seperti misalnya digestif atau menghancurkan makromolekul ya, lipase, menghancurkan lipid, amilase, amilum, laktase, protease ya. Atau kalau dalam molekular biologi ada yang namanya polimerase, ligase. Nah, ada yang protein sebagai support atau penyusun ya, penyusun tubuh, baik itu misalnya untuk rambut, kuku, atau mungkin juga tendon, skin, dan seterusnya ya. Kemudian transportasi tadi sudah kita sebutkan, hemoglobin, defense ya sebagai pertahanan tubuh, antibodi, sebagai regulasi yaitu adalah hormon, kemudian bisa sebagai kontraksi dari otot-otot. Nah, terakhir ya, bahwa protein itu bisa mengalami reaksi denaturasi. Reaksi denaturasi itu adalah reaksi disrupt atau kerusakan struktur sekunder dan struktur tersier dari protein, sehingga terjadi kerusakan itu dia akan membuat folding-foldingnya rusak, sehingga ketika folding itu rusak maka dia tidak akan bisa berfungsi secara maksimal ya sebagai katakanlah tadi enzim atau juga sebagai hormon ya. Jadi ini gambarannya, folded protein kemudian mengalami denaturasi sehingga dia akan mengalami penguraian, strukturnya akan terurai. Ya, hanya akan menjadi struktur primer saja. Jadi dia akan mendestroy fungsinya. Nah, ini pengaruh dari denaturasi ya. Sebenarnya protein itu dia punya suhu optimal ya, tetapi ketika dia sudah mencapai suhu optimal maka dia akan mendecrease aktivitasnya. Nah, kerusakan dari protein itu dia akan mengakibatkan mutasi, perubahan struktur, dan perubahan struktur itu dia akan mengakibatkan disease atau penyakit. Nah, sebagai salah satu contoh, ketika terjadi mutasi dari leusin menjadi asam glutamat atau Ki. Nah, dari leusin ini di posisi leusin itu terganti, maka dia akan mengakibatkan kerusakan, dia akan mengakibatkan penyakit CMT2D ya, sebagai ini disorders-nya bisa bentuk jari, bentuk kaki yang seperti ini. Nah, secara gambaran strukturnya seperti ini ya. Ketika dia normal maka strukturnya bulat begini, maka dia bisa berinteraksi dengan reseptor yang lain. Ketika dia mutasi ya, maka akan merubah strukturnya sehingga dia tidak akan bisa dia bisa berinteraksi tetapi dia akan melepaskan protein yang lain sehingga akan mengakibatkan penyakit. Mungkin itu dulu sebagai pengantar. Nanti kita sambung di forum chat diskusinya, dan selamat beraktivitas, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.